Pria kaya raya ini pura-pura bangkrut dan jualan bakso demi menguji kesetiaan calon istrinya, malah jatuh hati pada gadis cantik yang menjadi pelanggan setianya. Kehidupan yang sempurna. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai jendela apartemen mewah di pusat kota. Suasana sepi, hanya terdengar detak jam dan deru mobil yang lalu lalang di jalanan di bawah. Di sebuah ruang tamu dengan lantai marmer putih dan furnitur minimalis berlapis kulit asli, duduk seorang pria muda berpenampilan rapi, Altaf Renandra. Jas biru tua menempel sempurna di tubuhnya. Jam tangan mewah mengkilap di pergelangan, tapi matanya kosong, menatap jauh keluar jendela. Di mata orang lain, hidupnya sempurna. Usianya baru 28 tahun, namun sudah menjadi CEO dari perusahaan teknologi dan properti ternama. Mobil sport terbaru menunggu di garasi, rumah-rumah mewah berjejer sebagai asetnya, dan berbagai proyek menguntungkan selalu menanti tanda tangannya. Teman-temannya iri, kliennya menghormati, dan semua yang disentuhnya tampak berhasil. Namun di balik semua kemewahan itu, Altaf merasa ada yang hilang. Setiap tawa yang terdengar di pesta-pesta glamor terasa kosong. Setiap senyum yang diterima dari orang-orang yang memujanya terasa palsu. Ia sadar bahwa semua orang mencintai versi suksesnya, bukan dirinya sendiri. Bahkan hatinya terasa hampa ketika berpikir tentang hubungan yang dijalani saat ini. Hubungan dengan seorang wanita cantik dan berkelas bernama Keisha Maheswari, tunangan yang dipilih keluarga. Keisha, dengan gaun desainer dan senyum yang selalu memesona di hadapan publik, tampak sempurna bagi dunia. Ia anggun, elegan, dan selalu menjadi pusat perhatian. Tapi Altaf mulai merasakan bahwa cintanya kepada Keisha berjalan searah. Keisha mencintai status dan kenyamanan yang bisa diberikan Altaf, bukan pria di balik kemewahan itu. Altaf meneguk kopi hitam yang disajikan pelayan pribadi, menatap cangkir seolah mencari jawaban di dalamnya. Ia menutup mata sebentar, membiarkan pikiran mengembara. Ia membayangkan hidup sederhana, tempat di mana setiap senyum adalah tulus, bukan sekadar formalitas. Ia membayangkan tempat di mana seseorang mencintainya bukan karena nama atau harta, tapi karena hati dan jiwanya. Di balik jendela besar, kota tampak sibuk dan tak peduli. Gedung-gedung tinggi seakan menantang. Lampu-lampu neon berkedip seakan mengejek. Altaf menarik napas panjang, sadar bahwa semua pencapaian ini, mobil mewah, apartemen megah, proyek jutaan dolar, tidak bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Tepat di saat itu, ponselnya bergetar. Notifikasi dari Keisha muncul. "Malam ini kita makan malam di restoran baru. Jangan lupa, ya. Aku sudah pesan meja VIP." Altaf menatap pesan itu, senyum tipis terlukis di wajahnya, tapi matanya tetap kosong. Di luar, dunia mungkin melihat Altaf sebagai pria yang memiliki segalanya, tapi di dalam, ia merasa seperti seorang tamu di hidupnya sendiri. Ia tahu, sesuatu harus berubah, sesuatu yang belum pernah dicoba. Dan tanpa disadari, hati Altaf mulai menyiapkan diri untuk langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Untuk mencari cinta yang benar-benar tulus, yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau kemewahan. Hubungan yang direncanakan. Di salah satu ruang konferensi keluarga yang luas, Altaf duduk di hadapan kedua orang tuanya. Meja kayu besar mengkilap menampung beragam dokumen dan brosur tentang pernikahan yang sudah direncanakan jauh hari. Wajah Altaf tenang, tapi hatinya bergejolak. "Altaf, ini sudah waktunya kamu menikah," kata ayahnya dengan suara tegas namun hangat. "Keisha Maheswari, anak keluarga yang baik, pintar, dan punya posisi sosial yang cocok dengan statusmu. Semua sudah kami bicarakan dengan keluarganya." Altaf mengangguk pelan, menahan perasaan yang bercampur aduk. Di dunia luar, Keisha tampak sempurna, cantik, anggun, pintar, dan selalu tersenyum menawan.
Tapi Altaf mulai menyadari bahwa keanggunan itu hanya sekadar topeng bagi sosok yang mencintai status lebih dari seseorang. Ini bukan tentang perasaanmu? Tanya ibunya lembut, menatap mata Altaf dengan penuh harap. Altaf menelan ludah, menundukkan kepala sebentar. Ibu, saya tentu menghargai keputusan keluarga, jawabnya dengan nada diplomatis. Kata-kata itu terdengar benar. Tapi hatinya berkata lain. Ia merasa seperti sedang memainkan peran yang ditulis oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Sementara itu, Keisha menunggu di luar, mengenakan gaun berwarna pastel yang sempurna dan senyum yang memukau. Setiap kali ia menatap Altaf, matanya berbinar, tapi Altaf tahu itu bukan karena dirinya. Itu karena citra dan status yang ia wakili. Pertemuan mereka selalu penuh formalitas. Makan malam bersama keluarga besar, kunjungan ke tempat-tempat mewah, dan perbincangan yang selalu berpusat pada prestise dan jaringan sosial. Tidak pernah ada tawa tulus. Tidak pernah ada percakapan yang datang dari hati. Di malam itu, setelah makan malam keluarga selesai, Altaf duduk sendiri di balkon apartemen Keisha. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di bawah. Tapi hatinya terasa gelap. Ia memandang jauh ke horizon, menyadari bahwa cinta yang dijalaninya hanyalah rencana yang dibuat orang lain. Apakah ini hidup yang aku inginkan? Pikir Altaf, menggenggam tangan di atas meja balkon. Angin malam membawa aroma bunga dari taman kota, tapi tidak mampu menghapus rasa hampa yang menggerayangi hatinya. Di sisi lain, Keisha tampak puas dengan hidup yang serba rapi dan terencana. Ia yakin pernikahan ini akan membawa kebahagiaan dan status yang lebih tinggi. Tapi Altaf, semakin lama, semakin merasakan jurang yang memisahkan mereka, antara cinta yang nyata dan cinta yang dirancang oleh harapan orang lain. Tanpa disadari, benih rasa ingin mencari sesuatu yang tulus mulai tumbuh dalam diri Altaf. Ia ingin tahu, apakah cinta sejati itu ada? Apakah ada seseorang yang bisa mencintainya? Bukan karena kekayaan atau status, tapi karena hatinya sendiri. Dan dari situlah, keputusan kecil namun berani mulai terbentuk di dalam hatinya. Keputusan yang akan mengubah jalannya hidup, membawa Altaf ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Menyamar, kehilangan, dan akhirnya menemukan cinta sejati di tempat yang paling sederhana, di warung bakso kecil milik dirinya sendiri. Keraguan di balik kemewahan. Malam itu, langit kota berselimut kabut tipis. Lampu-lampu gedung pencakar langit berpendar di kejauhan. Di apartemen mewahnya, Altaf duduk di sofa empuk sambil memandangi meja makan yang penuh hidangan gourmet. Hanya ada dirinya dan kesunyian yang begitu pekat. Beberapa jam sebelumnya, ia kembali dari acara gala sosialita yang mewah bersama Keisha. Seluruh ruangan dipenuhi orang-orang berpakaian elegan, senyum penuh kepura-puraan, dan perbincangan tentang bisnis, investasi, dan prestise. Di tengah gemerlap itu, Keisha tampak menawan. Gaun sutra merah membalut tubuhnya sempurna, rambut tergerai indah, dan senyum yang selalu memesona siap menyapa siapa saja yang menatapnya. Tapi Altaf memperhatikan sesuatu yang membuat hatinya berat. Keisha, setiap kali berbicara dengannya, selalu menyinggung topik harta, investasi, dan perencanaan masa depan yang megah. Ia tersenyum hangat ketika berbicara tentang mobil mewah, properti baru, atau pesta yang akan datang, bukan tentang kebahagiaan mereka berdua, tapi tentang citra yang harus terlihat sempurna di mata orang lain. Di perjalanan pulang, Altaf memandangi Keisha di kursi sebelahnya. Ia menatap matanya, mencari kehangatan yang tulus, tapi yang ia temukan hanyalah tatapan yang terkadang kosong, terkadang fokus pada hal-hal material. Ada satu momen ketika Altaf menyinggung keinginannya untuk liburan sederhana di desa kecil, jauh dari keramaian. Keisha hanya tersenyum kikuk dan berkata, "Ah, Altaf, bukankah lebih baik kita ke resor mewah? Aku rasa itu lebih pantas." Altaf menelan rasa kecewa itu dengan perlahan. Ia mencoba mengingat semua momen yang telah mereka lalui, pesta, makan malam, acara sosial, dan menyadari satu hal yang membuat hatinya menciut. Keisha mencintainya,
tapi mencintai versi Altaf yang kaya dan sukses, bukan dirinya sendiri. Setibanya di apartemen, Altaf menyalakan lampu ruang tamu yang hangat, duduk di pojok sofa, dan menatap tangan yang berkilau dengan cincin dan jam mewah. Semua simbol kemewahan ini terasa hampa. Ia menyadari, kekayaan yang ia miliki tidak bisa membeli rasa cinta yang tulus. Semua kemewahan itu hanyalah penutup bagi kekosongan hatinya. Altaf menutup mata sejenak. Ia merasakan denyut jantungnya semakin cepat, campur aduk antara kesedihan dan kebingungan. Ia tahu, hubungan yang ia jalani kini bukan lagi soal cinta, tapi tentang status, harapan keluarga, dan kepuasan sosial. Keisha tidak pernah salah, tapi dunia yang membentuknya membuatnya melihat cinta sebagai transaksi, bukan perasaan yang tulus. Di dalam hati, Altaf mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa terus hidup seperti ini? Apakah aku bisa menikahi seseorang yang mencintaiku karena apa yang kumiliki, bukan karena siapa aku? Pertanyaan itu terus bergaung, dan rasa gelisah mulai menumbuhkan ide yang berani, sebuah rencana untuk menguji cinta sejati, bukan hanya dari Keisha, tapi dari siapapun yang akan menjadi bagian dari hidupnya. Ia ingin menemukan seseorang yang bisa mencintainya, bukan karena harta, tetapi karena hati dan jiwanya. Dan malam itu, di ruang tamu mewah yang sunyi, Altaf membuat keputusan pertama dalam hidupnya yang benar-benar untuk dirinya sendiri. Sebuah langkah kecil yang akan membawa dirinya keluar dari dunia kemewahan yang palsu, dan masuk ke jalan yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan sederhana, pengorbanan, dan cinta yang tulus. Saran sang sahabat. Sore itu, langit kota berwarna oranye keemasan. Sinar matahari memantul di kaca gedung-gedung tinggi. Altaf Renandra duduk di kafe mewah di pusat kota, memegang gelas kopi hangat tapi pikirannya melayang jauh. Di hadapannya, seorang pria muda tampak santai, menyender di kursi, Dimas Pradana, sahabat sekaligus penasihat terpercaya Altaf sejak kuliah. Altaf, kau terlihat berbeda hari ini, kata Dimas sambil meneguk cappuccinonya. Matanya menatap tajam, seolah bisa membaca kegelisahan sahabatnya. Altaf menatap cangkir kopinya, menelan seulas senyum pahit. Aku mulai ragu, Dim, jawabnya perlahan. Hubunganku dengan Keisha, aku merasa dia lebih mencintaiku karena apa yang kumiliki, bukan karena aku sendiri. Dimas mengangguk memahami. Ia sudah lama melihat keraguan itu tumbuh dalam diri Altaf, meski Altaf selalu menutupinya dengan senyum dan sikap tenang. Jadi kau merasa perlu tahu apakah cintanya tulus? Tanya Dimas, mencondongkan badan sedikit ke depan. Altaf mengangguk. Tapi, bagaimana caranya? Aku tak bisa begitu saja menuduhnya atau menguji perasaannya secara terang-terangan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Dimas tersenyum tipis, kemudian menepuk bahu Altaf. Mungkin kau harus melakukannya dengan cara berbeda. Cara yang tidak terlihat. Cara yang membuatmu benar-benar tahu siapa yang mencintaimu bukan karena hartamu. Kau bisa menyamar. Pergi ke dunia yang sederhana, jauh dari kemewahan, dan lihat siapa yang tetap di sisimu. Altaf menatap sahabatnya dengan mata membesar. Menyamar? Maksudmu, berpura-pura menjadi orang lain? Ya, kata Dimas mantap. Kau bukan lagi CEO kaya yang orang lain kenal. Kau hanya seseorang biasa. Pergi ke dunia yang berbeda. Rasakan hidup sederhana. Kau akan tahu siapa yang benar-benar peduli padamu, siapa yang melihatmu sebagai manusia, bukan sebagai pemilik perusahaan besar. Altaf menarik napas panjang. Pikirannya berputar cepat. Di satu sisi, itu terdengar ekstrim. Tapi di sisi lain, hatinya rindu untuk merasakan cinta yang tulus. Cinta yang bukan sekadar formalitas atau transaksi sosial. Dim, kau yakin ini tidak akan merusak semuanya? Altaf bertanya dengan nada khawatir. Dimas tersenyum penuh keyakinan. Kalau tujuannya jelas, Altaf, tidak ada yang akan rusak. Yang ada hanyalah kebenaran. Dan kau
Kau akan menemukan jawaban yang selama ini kau cari. Jangan takut gagal. Kadang, kita harus turun dari puncak untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Altaf menatap Dimas, merasakan keyakinan sahabatnya menular. Perlahan, ide itu mulai menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Mungkin inilah yang dibutuhkannya. Sebuah langkah berani untuk membuktikan siapa yang benar-benar mencintainya, bukan sekadar kekayaannya. Malam itu, saat matahari tenggelam dan kota mulai dipenuhi cahaya lampu, Altaf membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia akan meninggalkan dunia kemewahan untuk sementara waktu, berpura-pura menjadi orang biasa, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang akan mempertemukannya dengan hati yang tulus, dan menguji cinta yang sejati. Dimas tersenyum. Tahu bahwa sahabatnya telah menemukan jalan yang tepat. Siapapun yang tetap di sisimu nanti, itulah yang benar-benar pantas mendapatkan hatimu, pikir Dimas dalam hati, sementara Altaf menatap malam dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan nekat. Malam itu, apartemen mewah Altaf terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu kristal yang berkilau di ruang tamu tak mampu mengusir rasa gelisah yang menumpuk di dadanya. Altaf berdiri di dekat jendela, menatap kota yang tak pernah tidur. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk, lampu-lampu kendaraan, semuanya terlihat indah, tapi bagi Altaf, indah itu terasa palsu. Ia menarik napas panjang dan memejamkan mata. Semua yang dimilikinya, perusahaan besar, mobil mewah, apartemen ini, pesta-pesta sosialita, dan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Tidak ada yang bisa memberinya jawaban atas satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah ada seseorang yang mencintaiku, bukan karena harta dan statusku, tapi karena hatiku sendiri? Dimas sudah memberinya saran yang masuk akal, untuk menguji cinta ke Isya, dan sekaligus mencari cinta sejati. Tapi sekarang, ide itu harus dijadikan keputusan. Langkah itu menuntut keberanian yang luar biasa. Altaf menatap dokumen di meja kerjanya, laporan keuangan, kontrak bisnis, dan semua bukti kesuksesannya. Ia tahu, untuk benar-benar menguji cinta, ia harus meninggalkan semuanya. Ia harus berpura-pura bangkrut, menghilang dari dunia bisnis yang glamor, dan menjalani hidup sebagai orang biasa. Hidupku, selama ini penuh kemewahan, tapi kosong, gumamnya pelan. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran, dan cintaku yang sejati. Keputusan itu membuat hatinya berdebar. Bayangan wajah Keisha muncul di pikirannya. Senyum anggun, tawa ringan, sikap penuh perhatian. Tapi Altaf tahu, jika ia tetap di posisi ini, ia tidak akan pernah tahu apakah cinta Keisha tulus atau hanya karena harta dan statusnya. Ia membuka laptopnya, menutup semua akun bisnis online, dan mulai mengatur dokumen agar terlihat seolah perusahaan yang ia bangun selama bertahun-tahun mengalami kebangkrutan. Sambil mengetik, hatinya campur aduk, takut, bersemangat, dan sedikit lega. Ini langkah berani, tapi mungkin satu-satunya cara untuk menemukan jawaban yang ia cari. Dimas datang tepat saat Altaf menutup laptopnya. Jadi, kau benar-benar akan melakukannya? Tanya Dimas dengan nada serius. Altaf mengangguk. Wajahnya tegas. Ya, aku harus pergi. Menghilang dari dunia yang sudah terlalu memanjakan aku. Aku akan mulai hidup sederhana, bekerja keras, dan melihat siapa yang benar-benar peduli padaku. Dimas tersenyum, menepuk bahu sahabatnya. Ini akan berat, tapi aku tahu kau mampu. Dan percayalah, di balik semua kesulitan itu, kau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan, cinta yang tulus. Malam itu, Altaf membuat keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia meninggalkan apartemen megahnya, meninggalkan semua kemewahan, dan mulai menyusun identitas baru, seorang pemuda biasa yang menjalani hidup sederhana. Dunia bisnisnya kini hanya menjadi bayangan masa lalu, dan jalan yang ia pilih penuh ketidakpastian. Namun, di tengah rasa takut dan ketidakpastian itu,
Ada satu hal yang memberinya ketenangan. Langkah nekat ini adalah awal dari pencarian cinta sejati, dari kehidupan yang lebih bermakna, dan dari pertemuan yang tak terduga dengan hati yang tulus, yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Altaf menatap malam terakhirnya di dunia mewah itu, menutup pintu apartemen dengan tekad bulat. Di luar sana, kehidupan baru menantinya, sederhana namun penuh kemungkinan, dan di antara hiruk-pikuk kota, langkahnya mantap menuju takdir yang belum ia kenal. Identitas baru. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas jalanan kampus yang ramai. Suara sepeda motor dan mahasiswa yang berceloteh memenuhi udara. Di sebuah sudut jalan yang ramai, berdiri seorang pria muda dengan wajah akrab bagi dunia bisnis. Tapi kali ini tak ada jas mahal, tak ada mobil sport, tak ada pengawal. Altaf Renandra kini tampak sederhana, mengenakan kaos polos, celana jeans, dan apron yang sedikit berdebu, berdiri di belakang gerobak bakso kecil. Gerobak itu sederhana, lengkap dengan kompor portabel, panci beruap, dan aroma kuah yang mengepul mengundang mahasiswa yang melintas. Nama gerobak itu hanya tertulis dengan ket tangan, Bakso Altaf. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada kilau kemewahan. Hanya seorang pemuda biasa yang berusaha bertahan dengan kerja keras. Altaf menatap gerobaknya sendiri, menarik napas dalam. Setiap langkahnya hari itu terasa aneh tapi memuaskan. Ini adalah dunia baru yang ia pilih sendiri. Dunia di mana ia bukan CEO sukses, bukan nama besar yang dihormati, tapi hanya seorang penjual bakso. Seorang mahasiswa mendekat, menatap gerobak dengan ragu. Bakso Rp15.000. Mas, mau dicampur telur atau tidak? Tanya Altaf dengan suara tenang namun hangat. Nada bicaranya sederhana, tanpa embel-embel kekayaan yang biasa melekat pada dirinya. Seiring hari berjalan, Altaf mulai merasakan kenyataan kehidupan yang berbeda. Mengaduk kuah, mengiris bakso, melayani pelanggan dengan senyum tulus, semuanya terasa melelahkan. Tapi ada kepuasan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di dunia kemewahan. Ia belajar bahwa hidup sederhana bukan tentang kekurangan, tapi tentang kejujuran, usaha, dan interaksi manusia yang tulus. Di tengah keramaian kampus, matanya menangkap sosok seorang gadis berkerudung yang berjalan pelan. Ia membawa tas sederhana, wajahnya berseri-seri saat melihat gerobak bakso. Gadis itu berhenti, tersenyum, dan berkata, "Bakso 1 porsi." "Ya, Mas. Terima kasih sudah ada di sini setiap pagi." Altaf menatapnya, terkejut. Ada sesuatu dalam senyumnya, tulus, hangat, tanpa beban atau pamrih. Gadis ini bukan bagian dari dunia gemerlap atau sosialita mewah. Ia sederhana, ramah, dan benar-benar nyata. Hari itu, Altaf sadar sesuatu yang penting. Di dunia sederhana ini, orang-orang menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. Tidak ada topeng, tidak ada kepalsuan. Dan di antara ribuan mahasiswa yang lewat, gadis berkerudung itu, yang kelak bernama Nadia Safira, memberi Altaf sebuah pelajaran pertama tentang cinta yang tulus, kehangatan yang lahir dari hati, bukan dari status atau harta. Saat matahari mulai condong ke barat, Altaf menutup gerobak sementara, membersihkan panci, dan duduk sejenak. Debu jalanan menempel di bajunya, tangannya sedikit lelah, tapi hatinya terasa ringan. Identitas baru ini, walau sederhana dan penuh tantangan, memberinya sesuatu yang tidak bisa diberikan kemewahan, kesempatan untuk merasakan hidup dan mencintai secara tulus. Dan di antara hiruk-pikuk mahasiswa yang lalu lalang, Altaf tersenyum untuk pertama kali dalam waktu lama. Dunia baru ini terasa asing, tapi juga benar. Dan ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Hari pertama berjualan. Pagi itu, udara kampus terasa lebih panas dari biasanya. Matahari baru saja naik ketika Altaf Renandra menghela napas panjang, menatap gerobak bakso sederhananya. Hari pertama berjualan. Hari pertama dalam hidup baru yang jauh dari kemewahan dan kenyamanan yang biasa ia nikmati.
Tangannya yang terbiasa menandatangani kontrak jutaan dolar kini harus memegang sendok sayur besar dan mengaduk kuah panas yang mengepul. Peluh menetes di pelipisnya. Apron menempel lembab di tubuhnya. Dan aroma daging serta rempah membuat hidungnya bergetar. Semua terasa asing, melelahkan, tapi juga menenangkan. "Bakso 1 porsi, Mas," teriak seorang mahasiswa yang berjalan cepat. Altaf tersenyum tipis, menyiapkan mangkuk, menuangkan kuah panas, menambahkan bakso, mie, dan sawi sesuai pesanan. Ia menaruhnya di depan pelanggan dengan hati-hati. Senyum balasan sang mahasiswa membuat Altaf merasa sesuatu yang lama hilang muncul kembali, kepuasan sederhana dari memberi tanpa pamrih. Seiring hari berjalan, tantangan datang bertubi-tubi. Gerobak kecilnya hampir tersenggol motor, kompor kadang mati mendadak, dan beberapa pelanggan mengeluh karena kuah terlalu panas atau bakso sedikit keras. Altaf menelan rasa frustrasinya, belajar mengatur sabar, dan menyesuaikan ritme. Setiap kali masalah muncul, ia ingat nasihat Dimas. Ini bukan soal kesuksesan instan, tapi tentang belajar hidup dan melihat siapa yang tulus di sekitarmu. Siang itu, ketika matahari semakin terik, seorang gadis berkerudung yang mulai sering terlihat mendekat, Nadia Safira, datang membeli bakso seperti biasanya. Ia tersenyum hangat meski gerah dan membawa tas yang sedikit berat. "Hari pertama ya, Mas?" Nadia menanyakan dengan nada ramah. Matanya menatap Altaf seakan penuh perhatian. Altaf tersenyum kikuk, sedikit malu. "Iya, masih belajar, sih. Panasnya luar biasa." Nadia tertawa ringan, tidak mengejek, hanya simpati. "Kalau terlalu panas, Mas jangan lupa minumnya. Jangan sampai pingsan karena terlalu semangat." Kata-kata sederhana itu membuat Altaf tersentuh. Di dunia kemewahan sebelumnya, orang-orang hanya memuji atau iri, tapi tidak ada yang peduli dengan keringat atau perjuangannya. Di sini, seorang gadis sederhana yang hanya pelanggan biasa menunjukkan perhatian tulus. Hari itu, Altaf belajar banyak. Bagaimana mengatur kuah, melayani pelanggan, menghadapi panas yang menyengat, dan menghadapi rasa lelah yang nyata. Tapi lebih dari itu, ia belajar sesuatu yang lebih berharga. Cara merasakan hidup dari sudut yang berbeda, cara menghargai usaha kecil, dan mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu ada di kemewahan, tapi di hal-hal sederhana yang tulus. Saat senja mulai turun, gerobak bakso ditutup sementara, dan Altaf duduk di tepi trotoar. Tangannya masih panas, baju sedikit basah karena peluh, tapi hatinya terasa ringan. Ia tersenyum, menatap langit oranye yang mulai meredup, menyadari satu hal, perjalanan ini sulit, tapi inilah yang selama ini ia butuhkan. Di antara hiruk-pikuk kampus, suara mahasiswa berceloteh, aroma bakso yang mengepul, dan senyum tulus Nadia yang sesekali menatapnya dari kejauhan, Altaf merasa hidupnya mulai menemukan makna. Hari pertama ini hanyalah permulaan dari kehidupan yang nyata, penuh perjuangan, dan mungkin penuh cinta yang tulus. Reaksi Keisha. Di apartemen mewahnya, Keisha Maheswari duduk di sofa empuk dengan wajah pucat. Ponselnya masih tergenggam erat di tangan, mata menatap layar yang menampilkan berita sensasional. Altaf Renandra, CEO muda, dilaporkan bangkrut mendadak. Keisha tidak menyangka. Selama ini, ia selalu yakin Altaf adalah pria yang kuat, cerdas, dan tak terkalahkan. Dunia mereka dipenuhi kemewahan, pesta-pesta mewah, dan jaringan sosial yang kokoh. Tapi sekarang, kabar itu seperti petir yang menyambar langit biru kehidupannya. Ia menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. "Bangkrut? Bagaimana mungkin?" Gumamnya. Suaranya terdengar tegang. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun, kepanikan mulai merayapi pikirannya. Jika semua harta dan status itu hilang, apa artinya hubungan mereka? Apa yang akan tersisa dari pria yang selama ini dianggap sebagai lambang kesuksesan dan keamanan?
Keisha mulai menilai kembali semua interaksi mereka selama ini. Senyum hangat Altaf, hadiah-hadiah mewah, pesta-pesta glamor, semua terasa berbeda sekarang. Ia sadar bahwa sebagian besar perhatian dan rasa cintanya selama ini berfokus pada status dan harta yang dimiliki Altaf, bukan pada pria di balik nama besar itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Keisha mulai menjaga jarak. Ia membatalkan beberapa pertemuan pribadi, menolak makan malam romantis yang biasa mereka lakukan, dan mulai sibuk dengan urusan sosialita serta pekerjaan keluarga. Setiap kali Altaf mencoba menghubunginya, ia hanya menjawab dengan singkat atau menunda percakapan. Dia berubah, pikir Altaf diam-diam, meski tidak ingin membuat Keisha khawatir. Di sisi lain, hatinya merasa hampa. Keisha yang selama ini dekat dengannya, kini menjauh karena kabar kemiskinan yang dikabarkan media. Keisha, di balik wajah anggun dan tenangnya, berjuang menahan rasa malu dan kecewa. Ia merasa dunia yang selama ini dibangunnya, dunia glamor, aman, dan nyaman, tiba-tiba goyah. Namun, di dalam hatinya, ada bisikan kecil. Apakah aku mencintainya, atau hanya mencintai apa yang ia miliki? Hari demi hari, jarak antara mereka terasa semakin nyata. Telepon tak lagi berdering setiap malam, pesan singkat hanya sebatas formalitas, dan senyum yang dulu selalu hangat kini menjadi canggung. Keisha mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Selama ini, ia mungkin mencintai versi Altaf yang kaya dan sukses, bukan pria sejatinya. Di sisi lain, Altaf menyaksikan semua ini dengan tenang. Meski hatinya terasa pedih, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana yang ia pilih sendiri, menguji cinta, mencari kebenaran, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan yang jauh lebih nyata dan tulus. Keisha mulai menghadapi kenyataan bahwa cinta dan harta tidak selalu berjalan beriringan. Dan Altaf, di balik kesederhanaannya sekarang, bersiap untuk menemukan hati yang tulus, yang akan mencintainya bukan karena kekayaan, tapi karena dirinya sendiri. Momen itu menandai babak baru bagi keduanya. Jarak yang tercipta adalah cermin dari kenyataan, dan keputusan yang mereka buat masing-masing akan menentukan arah hidup, cinta, dan takdir mereka di masa depan. Sikap yang berubah. Beberapa hari setelah kabar bangkrutnya Altaf Renandra tersebar, perubahan mulai terlihat jelas. Keisha Maheswari, yang dulu selalu berjalan di sisinya dengan penuh percaya diri, kini tampak berbeda. Tatapannya sering menunduk saat berada di dekat Altaf, senyumnya terasa kaku, dan setiap percakapan yang biasa hangat kini dipenuhi jeda canggung. Hari itu, mereka dijadwalkan bertemu di sebuah restoran mewah untuk membahas rencana pernikahan yang sudah hampir final. Altaf datang tepat waktu, mengenakan kemeja sederhana, bukan jas mahal yang biasa ia kenakan, dan mobilnya pun diganti dengan taksi. Keisha menunggu di meja, duduk tegap namun jelas menahan rasa tidak nyaman. "Altaf, kau tampak berbeda hari ini," ucap Keisha dengan nada ringan, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Ia menatap pakaian sederhana Altaf, sepatu polosnya, dan gestur tenang yang jauh dari citra CEO sukses yang biasa ia kenal. Altaf tersenyum tipis, tanpa berkata apa-apa. Ia sadar, sikap Keisha sudah mulai berubah, dan ia sengaja tidak memperbaikinya. Inilah bagian dari ujian yang ingin ia lihat. Apakah Keisha tetap mencintainya tanpa harta dan status yang melekat pada namanya? Selama makan malam, Keisha lebih banyak diam daripada berbicara. Setiap kali ada pelayan yang menyodorkan hidangan atau minuman, ia terlihat ragu-ragu untuk terlihat terlalu dekat dengan Altaf. Tawa yang dulu mengalir alami kini terkesan dipaksakan, dan tatapan mata yang dulu berbinar kini tampak menilai dan hati-hati. Di satu titik, seorang teman keluarga yang kebetulan hadir memuji Altaf sebagai CEO muda yang sukses dan jenius. Keisha tersenyum singkat, lalu menunduk, seperti ingin menjauh dari perhatian itu. Altaf menatapnya sekilas, hatinya terasa sedikit perih, tapi juga semakin jelas. Keisha mencintainya karena citra yang dimilikinya, bukan pria di balik nama besar itu.
Saat perjalanan pulang, Keisha duduk di belakang mobil. Matanya menatap keluar jendela. Suasana hening memenuhi kabin. Ia berpikir keras tentang hubungan mereka. Selama ini, ia terbiasa hidup dalam dunia glamor, di mana cinta dan perhatian seringkali sejalan dengan kekayaan. Kini, ia merasa canggung dan malu dengan perubahan mendadak ini. Ia menyadari, bagian dari dirinya rindu keamanan dan status yang selama ini dimiliki Altaf, bukan pria yang sederhana dan biasa. Altaf diam saja, membiarkan Keisha berpikir. Di dalam hatinya, ia merasakan campuran pedih dan lega. Pedih karena wanita yang pernah dekat dengannya kini tampak menjauh. Lega karena akhirnya kebenaran mulai muncul. Momen itu menjadi titik balik bagi keduanya. Sikap Keisha yang berubah, rasa malu yang terlihat jelas, adalah cerminan dari ketulusan yang belum nyata. Sementara Altaf, di balik kesederhanaannya, mulai membuka hati untuk kemungkinan lain, kemungkinan cinta yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari hati yang tulus, tanpa topeng. Dan di sudut hati Altaf, nama seorang gadis sederhana yang selalu datang membeli bakso di gerobaknya mulai terlintas. Sosok yang berbeda dari Keisha, seorang yang tersenyum tanpa kepura-puraan, yang mulai menarik perhatian hatinya lebih dari siapapun. Putus tanpa air mata. Hari itu, langit mendung seolah mencerminkan hati Altaf Renandra. Ia menunggu di sebuah kafe yang biasanya mereka kunjungi bersama. Udara terasa dingin, tapi bukan suhu yang membuatnya menggigil, melainkan ketegangan yang mengikat dadanya. Pintu kafe terbuka, dan Keisha Maheswari muncul dengan langkah anggun, pakaian elegan seperti biasa, tapi ada jarak di antara mereka yang tidak pernah ada sebelumnya. Senyumnya tipis. Suaranya lembut, namun hatinya terasa berat. Altaf, kita perlu bicara, kata Keisha, menatap mata Altaf tanpa keraguan, tapi dengan kesedihan yang terpendam. Altaf menatapnya, mencoba tersenyum, meski hatinya bergetar. Ia tahu momen ini pasti akan datang. Ia sudah merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka, sikap yang berubah, dan rasa malu Keisha ketika berada di sisinya. Keisha menarik napas panjang, dan akhirnya berkata dengan nada datar tapi tegas. Aku rasa ini tidak bisa dilanjutkan. Aku sudah memutuskan untuk memilih jalan yang lebih sesuai dengan hidupku. Ada pria lain yang bisa memberiku kehidupan yang stabil, seperti yang selalu kuinginkan. Aku harap kau mengerti. Altaf menelan rasa sakitnya. Kata-kata itu seperti duri yang menancap di hatinya. Tapi ia tidak marah, tidak menangis. Ia hanya menatap Keisha dengan tenang. Matanya penuh penerimaan. Keisha, kalau itu yang kau pilih, aku tidak bisa memaksa. Aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu bukan karena apa yang kau miliki atau statusmu, tapi karena siapa dirimu, kata Altaf perlahan. Suaranya rendah, tapi mantap. Keisha mengangguk singkat, menunduk, lalu meninggalkan kafe tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang terasa sakit di hati Altaf, namun juga memberikan kelegaan yang aneh. Akhirnya, semuanya jelas. Tidak ada dusta, tidak ada kepura-puraan, hanya kenyataan yang pahit tapi jujur. Altaf duduk sendiri, menatap cangkir kopi yang kini terasa hambar. Ia menutup mata sejenak, merasakan campuran pedih, kecewa, dan lega. Pedih karena wanita yang pernah dekat dengannya kini memilih pria lain, kecewa karena cinta yang ia harapkan tidak sejati, dan lega karena akhirnya ia bebas dari hubungan yang dibangun di atas kemewahan dan status semata. Saat itu juga, Altaf merasakan sesuatu yang baru, ruang di hatinya terbuka untuk kemungkinan lain. Ia mulai memikirkan gadis sederhana yang selalu datang membeli bakso di gerobaknya, Nadia Safira. Senyumnya tulus, sikapnya hangat, dan hatinya murni tanpa pamrih. Bagi Altaf, dunia sederhana yang selama ini ia hindari kini mulai memanggilnya, menawarkan harapan dan cinta yang sejati. Keisha telah pergi, meninggalkan jejak masa lalu yang tidak lagi perlu ditahan. Dan Altaf,
Untuk pertama kalinya sejak lama, merasa siap membuka hati untuk kehidupan baru, hidup sederhana, penuh perjuangan, dan mungkin cinta yang benar-benar tulus. Di balik kesedihan yang pahit, ada awal yang baru. Awal dari kisah yang lebih nyata, yang akan mempertemukan Altaf dengan hati yang mencintainya bukan karena kekayaannya, tapi karena dirinya sendiri. Pelanggan berkerudung. Pagi itu, udara kampus terasa lebih segar setelah hujan semalam. Aroma tanah basah bercampur dengan aroma makanan ringan memenuhi jalanan yang mulai dipenuhi mahasiswa. Di gerobak bakso sederhana miliknya, Altaf Renandra sedang sibuk menyiapkan kuah panas dan memotong bakso dengan hati-hati. Hari-harinya yang baru ini terasa berbeda, lelah, tapi memuaskan. Saat ia menuang kuah ke mangkuk pertama, matanya menangkap sosok yang sudah mulai ia kenal setiap pagi. Seorang gadis berkerudung yang melangkah pelan menuju gerobaknya. Rambutnya tertutup rapi, kerudungnya sederhana, tapi senyum di wajahnya membuat pagi itu terasa hangat. Hari ini bakso 1 porsi lagi, Mas, ucapnya dengan suara lembut. Menatap Altaf dengan mata yang bersinar tulus. Altaf tersenyum, hatinya terasa ringan. Ia mulai mengenal gadis ini, Nadia Safira, pelanggan yang selalu datang tanpa pernah mengeluh, selalu ramah, dan selalu tersenyum. Tidak seperti orang-orang di dunia lamanya yang memuji dan mengagumi kemewahan, Nadia hadir tanpa pamrih, tanpa memperhatikan siapa ia sebenarnya. Baik, Nadia. Tunggu sebentar ya, jawab Altaf, berusaha terdengar santai. Tangannya cekatan menyiapkan mangkuk bakso, tapi matanya tak lepas menatap senyum Nadia. Ada kehangatan dalam cara gadis itu menatapnya, yang membuat Altaf merasa dihargai, bukan karena kekayaannya, tapi karena dirinya sendiri. Sejak beberapa hari terakhir, Nadia selalu datang tepat waktu. Ia menikmati bakso sambil berbincang ringan tentang kehidupan sehari-harinya, kuliah, pekerjaan sampingan, dan mimpinya yang sederhana tapi tulus. Altaf mendengarkan dengan seksama, terkadang menanggapi dengan senyum tipis atau kata-kata singkat. Interaksi mereka sederhana, tapi berbeda dari hubungan rumit dan penuh kepura-puraan yang pernah ia jalani. Hari itu, Altaf merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Rasa nyaman, ringan, dan ingin dekat dengan seseorang tanpa harus berpura-pura. Nadia tidak peduli siapa ia sebelumnya. Ia tidak peduli bahwa Altaf dulunya seorang CEO yang kaya raya. Bagi Nadia, yang penting adalah sikap dan ketulusan hati. Saat Nadia menunggu bakso yang baru dimasak, Altaf sengaja menambahkan sedikit bakso ekstra di mangkuknya. Ini bonus, Nadia. Semoga hari ini lebih menyenangkan, katanya sambil tersenyum hangat. Nadia tersenyum, matanya berbinar. Terima kasih, Mas. Senyummu membuat pagi ini jadi lebih baik. Altaf menatapnya, hati berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang berbeda tentang gadis ini, ketulusan yang begitu nyata, yang jarang ia temui di dunia glamor lamanya. Dan di sanalah, di gerobak bakso sederhana ini, Altaf mulai merasakan benih rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa penasaran, rasa ingin dekat, dan rasa hangat yang lahir dari hati seseorang yang benar-benar tulus. Hari itu, pagi itu, dan senyum tulus seorang gadis berkerudung membuka pintu baru dalam hidup Altaf. Pintu menuju cinta yang lahir bukan dari kekayaan, tapi dari ketulusan hati, dari kehidupan sederhana, dan dari pertemuan yang tak sengaja tapi terasa begitu berarti. Percakapan sederhana. Pagi itu, sinar matahari menembus dedaunan di sekitar kampus, menciptakan bayangan hangat di trotoar tempat Altaf Renandra menata gerobak baksonya. Aroma kuah panas dan bakso segar menguar, menarik perhatian mahasiswa yang mulai ramai berlalu lalang. Di antara kerumunan, sosok yang sudah familiar muncul lagi, Nadia Safira, gadis berkerudung dengan senyum tulus yang selalu membuat hati Altaf terasa hangat. Ia menghampiri gerobak dengan langkah ringan, membawa tas kuliahnya. Hari ini bakso 1 porsi, Mas? Nadia menanyakan seperti biasa. Nada suaranya lembut dan ramah. Ya, 1 porsi spesial untukmu,
jawab Altaf sambil tersenyum. Matanya menatap tulus ke arah Nadia. Ia menaruh bakso di mangkuk, menambahkan sedikit saus spesial, dan menyerahkannya kepadanya. Nadia menerima mangkuk itu dengan kedua tangan, tersenyum hangat. "Terima kasih, Mas. Hari ini panas ya, tapi kuah baksonya bikin semangat lagi," ujarnya santai, seolah mereka hanya dua orang biasa yang saling mengenal di sudut kota. Altaf tersenyum tipis, merasa nyaman dengan interaksi sederhana itu. "Kalau begitu, jangan lupa minum air juga. Panas ini bisa bikin cepat haus," kata Altaf. Nada bicaranya sederhana, tanpa embel-embel kemewahan atau status yang dulu selalu melekat padanya. Nadia tertawa ringan. "Iya, Mas. Terima kasih sudah peduli." Hari itu, mereka duduk sebentar di bangku kecil di samping gerobak, berbicara tentang hal-hal ringan, tugas kuliah, dosen yang galak, dan rencana sederhana untuk akhir pekan. Nadia tidak tahu siapa Altaf sebenarnya. Ia melihatnya hanya sebagai pemuda ramah yang berjualan bakso dengan senyum hangat. Dan bagi Altaf, itu adalah hal yang paling berharga. Diterima apa adanya, tanpa topeng, tanpa status, tanpa kemewahan. Setiap kali Nadia tertawa, hati Altaf terasa hangat. Ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa nyaman yang lahir dari kejujuran dan ketulusan interaksi. Di sini, di gerobak bakso sederhana, ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. "Mas, kuahnya enak banget hari ini. Apakah Mas yang membuat resepnya sendiri?" tanya Nadia penasaran. Altaf mengangguk sambil tersenyum. "Iya, aku yang membuatnya. Senang kalau Nadia suka." Senyum tulus Nadia, tanpa pamrih atau harapan tersembunyi, membuat Altaf terdiam sejenak. Ia sadar, selama ini ia tidak pernah merasakan cinta yang sederhana dan tulus. Selama ini, semua perhatian yang ia terima selalu terkait dengan kemewahan dan statusnya. Tapi Nadia melihatnya sebagai manusia biasa, dan itu membuat hatinya mulai bergetar. Pagi itu berakhir dengan tawa ringan, percakapan sederhana, dan senyum hangat yang menempel di hati Altaf. Ia mulai menyadari sesuatu yang penting. Dunia sederhana ini, yang dulu ia anggap sepi dan menantang, ternyata bisa menghadirkan hal yang tidak pernah ia temukan di dunia kemewahan, kehangatan, perhatian tulus, dan kemungkinan cinta yang murni. Dan tanpa disadari, Altaf mulai menantikan setiap pagi bukan karena bisnis baksonya, tapi karena senyum dan kehangatan seorang gadis berkerudung yang hadir di gerobaknya setiap hari. Kebaikan kecil. Siang itu, teriknya matahari hampir tak tertahankan. Gerobak bakso sederhana Altaf Renandra tampak sedikit berantakan. Salah satu roda gerobak macet karena pasak yang longgar, membuat gerobak sulit digeser. Altaf berjongkok di sampingnya, mencoba menahan rasa frustrasi sambil menahan keringat yang menetes di pelipis. "Duh, kenapa hari ini semua terasa berat?" gumam Altaf, menarik napas panjang. Ia mencoba menyesuaikan posisi gerobak agar tetap stabil, tapi roda yang macet membuatnya hampir terbalik. Tiba-tiba, terdengar suara lembut namun penuh perhatian dari belakang. "Mas, boleh aku bantu?" Altaf menoleh dan melihat sosok yang sudah akrab baginya, Nadia Safira, gadis berkerudung yang selalu membeli baksonya setiap pagi. Ia menunduk sebentar, tersenyum hangat, dan melangkah mendekat. Iya, kalau mau bantu, silakan," jawab Altaf, sedikit kaget tapi tersenyum. Nadia dengan cekatan memegang sisi gerobak, menahan agar tidak terbalik. "Ayo, kita geser perlahan-lahan," katanya sambil menahan berat roda yang macet. Altaf mengangkat pasak dan mencoba meluruskan roda bersama Nadia. Perlahan, gerobak kembali stabil. "Terima kasih, Nadia. Kalau bukan kau, mungkin aku sudah frustrasi lebih lama," ucap Altaf sambil tersenyum tulus. Nadia hanya tersenyum ringan. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada pamrih. "Tidak apa-apa, Mas. Senang bisa membantu. Lagi pula, kalau gerobaknya rusak,
Siapa lagi yang bisa menikmatinya selain kita? Ujarnya bercanda ringan. Momen sederhana itu membuat Altaf merasa hangat di hati. Ia menyadari bahwa kebaikan kecil, yang sering diabaikan di dunia kemewahan lamanya, memiliki kekuatan yang besar. Nadia, dengan senyumnya dan bantuannya yang tulus, menunjukkan bahwa perhatian yang sederhana bisa lebih berharga daripada kemewahan atau status. Ah, kau benar, Nadia, gumam Altaf dalam hati. Orang seperti kau jarang ditemui di dunia yang penuh kepalsuan. Sejak saat itu, Altaf mulai melihat Nadia dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai pelanggan tetap, tapi sebagai sosok yang tulus, peduli, dan membuatnya merasa diterima apa adanya. Dunia sederhana ini, yang dulu ia anggap melelahkan, kini terasa hangat karena kehadiran gadis berkerudung yang tidak pernah menilai dirinya dari kekayaan atau masa lalunya. Hari itu, Altaf menyadari satu hal. Cinta sejati tidak selalu muncul dari gemerlap dan kemewahan. Kadang, ia lahir dari kebaikan kecil, perhatian tulus, dan interaksi sederhana yang membuat hati merasa hangat, dan Nadia adalah bukti hidup dari hal itu. Hati yang hangat. Pagi itu, udara kampus terasa segar. Matahari baru saja menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan hangat di jalan setapak. Altaf Renandra membuka gerobak baksonya seperti biasa, menata mangkuk, kuah panas, dan bakso yang sudah direbus sempurna. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Sejak beberapa hari terakhir, ia menyadari bahwa pikirannya selalu melayang ke satu hal, Nadia Safira. Gadis berkerudung itu, dengan senyum tulus dan sikap ramah, membuat hati Altaf merasa hangat setiap kali ia muncul di gerobak bakso. Setiap kali suara langkahnya terdengar, Altaf merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mulai menantikan kedatangan Nadia, bukan hanya karena ia pelanggan tetap, tapi karena kehadirannya membawa kenyamanan dan kebahagiaan yang sederhana, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di dunia kemewahan lamanya. Hari ini Nadia datang gak ya? Gumam Altaf sambil menata kuah bakso. Ia tersenyum tipis, bahkan sebelum gadis itu muncul. Dan benar saja, tidak lama kemudian, Nadia berjalan pelan menuju gerobak, wajahnya berseri-seri seperti biasa. Hari ini satu porsi lagi, Mas, katanya lembut, menatap Altaf dengan mata yang bersinar hangat. Altaf menyerahkan mangkuk bakso dengan hati-hati. Matanya menatap Nadia sejenak lebih lama dari biasanya. Tentu. Nadia, semoga hari ini menyenangkannya, ucapnya, mencoba terdengar santai, meski hatinya bergetar. Sejak pertemuan itu, hari-hari Altaf berubah. Setiap pagi, ia menyiapkan gerobak dengan semangat baru. Aroma kuah panas, uap bakso, dan tawa mahasiswa yang melintas terasa biasa. Tapi kehadiran Nadia mengubah semuanya menjadi momen yang istimewa. Altaf mulai menyadari satu hal. Perasaan yang muncul dalam hatinya bukan sekadar rasa suka biasa. Ia merasa nyaman, aman, dan tulus. Ia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menutupi siapa dirinya. Hanya dengan melihat Nadia tersenyum, dunia sederhana yang ia jalani terasa lengkap dan bermakna. Hari itu, setelah Nadia pergi dengan mangkuk bakso di tangan, Altaf duduk sejenak, menatap gerobak yang kini tampak biasa, namun begitu penuh arti. Hatinya terasa hangat, ringan, dan lega. Ia menyadari bahwa perasaan ini berbeda dari yang pernah ia rasakan bersama Keisha. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada penilaian dari status atau kekayaan, hanya kehangatan yang tulus dari hati seorang gadis sederhana. Altaf tersenyum, menarik napas dalam, dan berkata dalam hati, "Sejak saat ini, aku menantikan setiap pagi, bukan untuk bisnis bakso, tapi untuk senyum Nadia." Dunia sederhana ini ternyata bisa menghadirkan cinta yang sejati. Dan di tengah hiruk-pikuk kampus, aroma bakso, dan langkah-langkah mahasiswa, hati Altaf mulai belajar sesuatu yang belum pernah ia pelajari di dunia mewahnya, bahwa cinta yang hangat lahir dari ketulusan, perhatian sederhana, dan momen-momen kecil yang membuat hidup terasa bermakna. Rahasia yang tersimpan.
Siang itu, matahari bersinar hangat di atas kampus. Suara mahasiswa bercampur dengan aroma bakso yang mengepul dari gerobak sederhana milik Altaf Renandra. Ia sibuk melayani antrean, menuangkan kuah panas, dan memastikan setiap mangkuk bakso tersaji dengan rapi. Namun, di balik kesibukannya, ada rahasia besar yang selalu ia simpan rapat. Nadia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Setiap kali gadis berkerudung itu tersenyum padanya, hatinya bergetar. Ia ingin memberitahunya, ingin berkata, "Aku bukan hanya penjual bakso biasa. Aku dulunya CEO yang kaya raya." Tapi Altaf tahu, sekarang bukan waktunya. Jika ia membuka identitasnya terlalu cepat, semuanya bisa berubah. Cinta yang tulus mungkin akan hilang, digantikan oleh rasa penasaran atau bahkan kekaguman yang salah arah. Nadia mendekat, membawa tasnya di bahu, dan tersenyum hangat. "Mas, kuahnya terasa lebih sedap hari ini. Apakah ada resep rahasia baru?" Altaf tersenyum tipis, menahan rasa ingin mengungkap rahasia yang tersimpan di dadanya. "Hanya sedikit tambahan bumbu rahasia, Nadia. Tapi yang paling penting, aku hanya ingin membuatmu senang," jawabnya sambil menaruh mangkuk di depan Nadia. Senyum Nadia membuat Altaf menelan rasa gelisahnya. Ia sadar, ketulusan gadis inilah yang membuatnya ingin menjaga rahasia itu lebih lama. Setiap percakapan ringan, setiap tawa yang terdengar di gerobak sederhana itu, semakin menegaskan bahwa hubungan mereka bisa berkembang alami, tanpa topeng, tanpa pamrih. Namun, menyimpan rahasia besar ini bukan hal yang mudah. Ada kalanya Altaf merasa terbebani, hatinya ingin terbuka, ingin Nadia mengenalnya sepenuhnya. Tapi setiap kali ia menatap wajah tulus Nadia, ia ingat satu prinsip, cinta sejati harus lahir dari hati, bukan dari masa lalu atau kekayaan. Hari itu, sambil menyendok bakso panas, Altaf berpikir dalam hati, "Sabar, Altaf, biarkan hubungan ini tumbuh alami. Waktu akan menunjukkan segalanya." Nadia menatapnya dengan mata yang bersinar. "Mas, aku senang bisa membeli bakso di sini setiap hari. Rasanya berbeda, hangat, nyaman, seperti rumah sendiri," katanya tulus. Kata-kata itu membuat Altaf tersenyum dalam hati. Dunia sederhana ini, yang dulu ia anggap berat, kini menjadi tempat di mana hatinya belajar arti cinta yang sebenarnya. Dan rahasia yang ia simpan, bukan untuk menipu, tapi untuk melindungi ketulusan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Altaf tahu, suatu hari nanti ia harus memilih. Apakah waktunya tiba untuk membuka rahasia, atau biarkan cinta ini tumbuh dahulu, murni tanpa pamrih. Saat itu, ia hanya bisa menatap Nadia, menjaga rahasianya, dan menikmati setiap momen kecil yang membuat hatinya hangat. Di gerobak sederhana itu, di tengah hiruk-pikuk mahasiswa dan aroma bakso panas, rahasia Altaf tetap tersimpan, dan cintanya, perlahan tapi pasti, mulai berkembang menjadi sesuatu yang nyata, tulus, dan penuh harapan. Hujan dan cerita hidup. Sore itu, langit kampus berubah mendadak menjadi kelabu. Awan tebal menutupi matahari, dan tak lama kemudian hujan turun deras. Altaf Renandra sedang menata gerobak baksonya ketika tetesan pertama menghantam atap gerobak. Ia cepat-cepat menutup kuah dan bakso agar tidak tumpah. Di tengah hujan, sosok yang sudah akrab baginya muncul berlari kecil. Nadia Safira. Kerudungnya basah sedikit, tapi senyumnya tetap hangat. "Mas, aku ikut berteduh, ya?" katanya sambil mendekat. Altaf tersenyum, menunjuk sisi gerobak yang lebih terlindung dari hujan. "Silakan, Nadia. Ayo kita di sini saja." Mereka berdua berdiri di bawah kanopi gerobak. Tetesan hujan menimpa atap dengan ritme yang menenangkan. Suasana mendadak sunyi, hanya suara hujan yang menimpa aspal dan suara mereka sendiri. Nadia menatap Altaf, sedikit menggigil, dan ia segera mengulurkan jaket tipis miliknya. "Ini, pakai saja. Tidak apa-apa," katanya lembut. Altaf tersenyum,
Hati terasa hangat. Terima kasih, Nadia. Kau selalu peduli pada orang lain. Gumamnya dalam hati. Momen itu membuat mereka lebih dekat dari sebelumnya. Dalam hujan yang turun deras, percakapan mengalir alami. Nadia mulai bercerita tentang mimpinya. Ingin lulus dengan prestasi, ingin membantu keluarga, dan impian sederhana lainnya yang tulus. Altaf mendengarkan dengan seksama, kadang tersenyum atau menyelipkan komentar ringan, tapi penuh perhatian. Kalau aku punya kesempatan, aku ingin membuka usaha kecil juga, Mas. Tidak mewah, tapi berguna bagi banyak orang, kata Nadia sambil menatap tetesan hujan yang menetes dari atap gerobak. Altaf terdiam sejenak. Kata-kata Nadia sederhana, tapi menyentuh hatinya. Ia sadar bahwa gadis ini tidak hanya tulus dalam sikapnya, tapi juga punya mimpi yang nyata dan penuh semangat. Nadia, itu impian yang indah. Aku yakin kau bisa mewujudkannya. Ucapnya tulus. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, keluarga, dan harapan masing-masing. Nadia bercerita tentang perjuangannya kuliah sambil bekerja paruh waktu, sedangkan Altaf menceritakan pengalaman hidupnya. Tentu saja, sebagian besar tetap disederhanakan, tanpa mengungkap identitas aslinya. Tapi Nadia tidak peduli siapa ia sebenarnya. Yang penting adalah percakapan, perhatian, dan kehangatan yang mereka rasakan bersama. Hujan yang deras membuat dunia di sekitar mereka terasa sunyi, seolah hanya ada mereka berdua. Altaf menyadari satu hal penting, momen sederhana seperti ini, tertawa, berbagi mimpi, dan berteduh di tengah hujan, memberi makna yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan atau status. Ketika hujan mulai mereda, keduanya berdiri, masih menatap ke arah jalan yang basah. Nadia mengangkat bahunya, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, Mas, sudah menemaniku." Hujan ini jadi terasa menyenangkan. Altaf tersenyum hangat, menatap mata Nadia yang bersinar. Aku juga, Nadia. Percakapan ini membuat hari ini terasa berbeda. Hangat, walau hujan deras. Di bawah sisa hujan yang turun perlahan, Altaf merasa hatinya semakin terbuka. Ia menyadari bahwa cinta sejati bisa muncul dari momen sederhana, dari perhatian kecil, dari cerita yang tulus, dan dari kehangatan hati seorang gadis berkerudung yang mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Nadia yang tangguh. Matahari pagi menyinari gerobak bakso sederhana Altaf Renandra, menimbulkan bayangan hangat di trotoar kampus. Suasana ramai dengan mahasiswa yang lalu lalang, tapi hari ini Altaf menatap seorang gadis yang selalu menarik perhatiannya, Nadia Safira. Saat Nadia datang seperti biasa, Altaf memperhatikannya lebih seksama. Ia membawa tas yang cukup berat di satu tangan, sementara tangan satunya memegang payung kecil. Raut wajahnya tampak lelah, meski senyum tulusnya tetap hadir. "Hari ini capek ya, Nadia?" tanya Altaf. Nada bicaranya lembut. Nadia tersenyum tipis, sedikit tersipu. "Ah, tidak apa-apa, Mas. Hanya beberapa pekerjaan sampingan untuk menabung dan membiayai kuliahku sendiri. Aku bisa mengatasinya," jawabnya ringan, seolah hal itu biasa saja. Altaf menatapnya dengan kagum. Selama ini ia selalu menganggap kehidupan sederhana berarti ringan dan tanpa beban. Tapi Nadia menunjukkan sisi yang berbeda, ketangguhan, kemandirian, dan semangat pantang menyerah. Gadis berkerudung ini bukan hanya tulus dan ramah, tapi juga bekerja keras untuk hidupnya sendiri, tanpa mengeluh atau mencari simpati. "Wow, Nadia, kau sungguh tangguh," gumam Altaf dalam hati. Ia tersenyum tipis, tapi ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. "Aku baru menyadari, ketulusan dan kerja kerasmu lebih berharga daripada kemewahan yang dulu kuanggap penting." Nadia menatap Altaf, matanya berbinar. "Mas, kau tersenyum aneh pagi-pagi gini. Ada apa?" Altaf hanya tersenyum ringan, menunduk sebentar. "Tidak ada apa-apa, hanya kagum sama semangatmu. Sungguh luar biasa." Hari itu,
Altaf menyadari satu hal, ketangguhan Nadia bukan hanya soal bekerja keras, tapi tentang cara ia menjalani hidup dengan integritas dan ketulusan. Tanpa harta, tanpa status, ia tetap tegar, tetap tersenyum, dan tetap ramah kepada semua orang di sekitarnya. Seiring hari berjalan, Altaf mulai belajar banyak dari gadis sederhana ini. Bagaimana seseorang bisa menghadapi dunia dengan ringan hati, tanpa keluhan, dan tetap peduli pada orang lain. Nadia bukan hanya pelanggan, tapi sosok yang mulai mengubah pandangannya tentang hidup, cinta, dan arti ketulusan. Di balik gerobak bakso sederhana itu, di tengah aroma kuah panas dan tawa mahasiswa, Altaf merasa sesuatu yang lama hilang mulai muncul kembali. Rasa hormat, kekaguman, dan perlahan, ketertarikan yang tulus. Nadia bukan hanya pelayan hatinya secara emosional, tapi juga inspirasi yang membuatnya ingin menjadi versi dirinya yang lebih baik, bukan karena status, tapi karena hati. Hari itu berakhir dengan senyum Nadia yang hangat, langkah ringan meninggalkan gerobak, dan Altaf menatapnya, menyadari satu hal penting. Gadis tangguh ini perlahan tapi pasti mulai mengisi ruang di hatinya yang selama ini kosong. Rasa yang berbeda. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, menebarkan cahaya oranye hangat di sepanjang trotoar kampus. Altaf Renandra sedang menata gerobak baksonya setelah hari yang panjang. Aroma kuah panas dan bakso segar masih mengepul. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Sejak beberapa minggu terakhir, interaksi dengan Nadia Safira, gadis berkerudung yang selalu datang membeli bakso, mulai meninggalkan jejak yang tak bisa ia abaikan. Senyum tulusnya, perhatian kecilnya, dan kebaikannya yang sederhana membuat hati Altaf merasa hangat setiap kali mereka berbicara. Hari ini, setelah Nadia tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih seperti biasa, Altaf menatap gadis itu lebih lama dari biasanya. Perlahan, kesadaran itu muncul di hatinya. Ini bukan sekadar rasa nyaman atau kagum biasa. Ini, rasa yang berbeda. Jadi, ini yang namanya jatuh cinta? Gumam Altaf dalam hati. Matanya masih menatap Nadia yang berjalan menjauh sambil membawa mangkuk bakso. Ia tersenyum tipis, hati berdebar. Tapi ada kelegaan yang aneh di sana. Bukan rasa takut, bukan kegelisahan, tapi rasa yang tulus dan nyata. Altaf menyadari satu hal penting. Perasaan ini tidak pernah muncul ketika ia hidup dalam kemewahan, tidak pernah muncul saat Keisha berada di sisinya. Rasa ini lahir dari kesederhanaan, dari ketulusan, dan dari interaksi yang murni, tanpa pamrih, tanpa kepalsuan. Nadia melihatnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai CEO kaya raya. Dan itulah yang membuat rasa ini begitu berbeda, begitu tulus. Ia menutup gerobak sejenak, menarik napas dalam, dan tersenyum. Aku jatuh cinta pada Nadia, bukan karena ia cantik atau polos, tapi karena hatinya. Karena caranya membuatku merasa diterima, dihargai, dan hidup. Rasa itu membuat setiap pagi menanti kehadirannya. Setiap senyum Nadia terasa seperti hadiah, dan setiap percakapan ringan menjadi momen berharga. Altaf menyadari bahwa dunia sederhana yang ia jalani sekarang membawa hal yang lebih berharga daripada kemewahan. Cinta yang tulus dan rasa nyaman yang tak ternilai. Hari itu, saat matahari mulai tenggelam, Altaf berdiri di tepi gerobaknya, menatap langit yang oranye, dan membiarkan hatinya menerima kenyataan. Ia benar-benar jatuh cinta. Dan bukan sembarang cinta. Ini cinta yang lahir dari kesederhanaan, ketulusan, dan hati seorang gadis berkerudung yang mulai menjadi pusat dunianya. Altaf tersenyum sendiri, hati hangat, dan untuk pertama kalinya ia tidak takut membuka diri pada perasaan yang baru muncul. Karena kali ini, rasa yang berbeda ini bukan sekadar rasa. Ini adalah cinta sejati yang ia rasakan tanpa harus berpura-pura, tanpa topeng, dan tanpa harta. Cemburu pertama. Senja mulai turun di kampus, memancarkan cahaya lembut di gerobak bakso sederhana Altaf Renandra. Hari itu terasa biasa. Altaf sibuk melayani mahasiswa yang membeli bakso. Aroma kuah panas masih mengepul, dan suara gelak tawa memenuhi udara.
Namun, di hatinya, ada kegelisahan yang baru muncul. Sejak beberapa minggu terakhir, ia semakin menyadari perasaannya pada Nadia Safira, senyum tulus, tawa ringan, dan ketulusan hatinya. Dan hari ini, sesuatu terjadi yang membuat Altaf merasa cemburu untuk pertama kalinya. Seorang pemuda tampan, berpakaian rapi, melangkah ke gerobak. Ia memperkenalkan dirinya. "Halo, aku Reno, rekan bisnis baru di sekitar kampus. Nadia, kau sering beli bakso di sini, ya? Aku boleh ikut ngobrol sebentar?" Nadia tersenyum ramah, tidak terganggu. "Oh, iya. Salam kenal, Reno. Silakan," jawabnya sopan, seperti biasa, tanpa menyadari gelombang perasaan yang terjadi di hati Altaf. Altaf menatap mereka dari balik gerobak. Rasa hangat yang biasanya muncul saat melihat Nadia kini bercampur dengan perasaan aneh, cemburu. Ia merasa sedikit tersisih saat Reno bercanda ringan dengan Nadia, memuji ketekunan dan senyum gadis itu. "Ah, kenapa hatiku begini?" pikir Altaf. Ia menahan diri, tetap tersenyum dan melayani mahasiswa lain, tapi hatinya berdegup cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa perasaan itu tidak sekadar kagum atau nyaman. Ini rasa yang ingin ia lindungi, rasa yang tidak ingin ia bagi dengan orang lain. Nadia tertawa kecil saat Reno bercerita tentang proyek bisnisnya. Altaf menahan napas, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, ini ujian kecil dari hatinya sendiri. Seberapa besar ia benar-benar peduli pada Nadia, bukan sekadar suka atau kagum, tapi cinta yang tulus. Setelah beberapa menit, Reno pamit, meninggalkan Nadia dengan senyum hangatnya. Nadia menoleh ke Altaf, tersenyum tipis, dan berkata, "Mas, hari ini agak ramai, ya, tapi tetap terasa nyaman di sini." Altaf tersenyum, tapi hatinya tetap bergetar. Ia tahu satu hal penting, perasaan cemburu ini bukan tentang kepemilikan, tapi tentang kesadaran bahwa hatinya benar-benar jatuh pada Nadia. Ia ingin menjadi sosok yang hadir selalu untuknya, yang membuatnya merasa aman dan diperhatikan, bukan hanya sebagai pelanggan biasa. Malam itu, saat gerobak sudah ditutup, Altaf duduk sendiri di tepi trotoar, menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang kecil. "Aku benar-benar jatuh cinta, dan rasa ini berbeda dari sebelumnya. Aku harus hati-hati, tapi juga tidak boleh mengabaikannya," gumamnya dalam hati. Cemburu pertama itu membuka mata Altaf, bahwa cinta yang tulus bisa membuat hati lebih waspada, lebih peduli, dan semakin ingin melindungi orang yang dicintainya. Dan Nadia, tanpa sadar, mulai menjadi pusat dunia sederhana yang kini terasa lebih berharga daripada kemewahan yang pernah ia miliki. Ketakutan kehilangan. Senja mulai menutupi kampus dengan cahaya keemasan, dan gerobak bakso sederhana Altaf Renandra tampak seperti oasis kecil di antara kerumunan mahasiswa. Altaf sibuk melayani pelanggan, tapi hatinya tidak sepenuhnya fokus. Ada rasa cemas yang terus menghantui. Sejak pertemuan Reno dengan Nadia kemarin, Altaf merasakan sesuatu yang baru, ketakutan kehilangan. Ia tahu betul bahwa Nadia tulus, baik hati, dan tak memedulikan siapa dirinya sebenarnya. Namun, dalam diam, ia mulai membayangkan kemungkinan yang menakutkan. Apa jadinya jika Nadia bertemu pria lain yang lebih mapan, lebih layak, menurut standar dunia luar? Altaf menatap Nadia yang sedang tersenyum ceria pada mahasiswa di dekatnya. Dia, begitu murni, begitu tulus, pikirnya. Tapi aku hanya penjual bakso. Apa aku cukup untuknya? Kepalanya dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran yang tak berujung. Ia merasa dunia lamanya, kemewahan, harta, dan status, bukanlah hal yang penting bagi Nadia. Namun, bayangan bahwa gadis berkerudung itu bisa memilih pria lain membuat hatinya bergetar. Saat Nadia menatapnya dan tersenyum hangat, Altaf ingin mendekat, ingin mengungkap semua perasaan yang terpendam, tapi takut rahasianya akan merusak segalanya. Ia menahan diri, tetap melayani pelanggan dengan tenang,
tapi ketakutan itu semakin menempel di dadanya. Harus bagaimana agar dia tetap di sini, di sisiku, gumam Altaf dalam hati. Ia tahu cinta yang ia rasakan bukan sekadar suka atau kagum. Ini cinta yang tulus, yang ingin dijaga dan dilindungi. Tapi rasa rendah diri karena statusnya sebagai penjual bakso membuatnya ragu. Seiring senja memudar, Altaf menatap Nadia yang berjalan pergi dengan mangkuk bakso di tangan. Hatinya terasa berat, tapi juga hangat. Ia sadar satu hal, ketakutan kehilangan ini adalah bukti bahwa ia benar-benar peduli. Ia mulai memahami bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan nyaman, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kemungkinan pahit, bahwa orang yang kita cintai mungkin bisa memilih jalan lain. Altaf menutup gerobaknya malam itu, duduk sejenak di trotoar, menatap langit yang mulai gelap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku hanya bisa berusaha menjadi seseorang yang pantas untuknya. Bahkan jika itu berarti aku tetap sederhana. Aku tidak akan membiarkan ketakutan menghentikanku mencintainya. Gumamnya. Malam itu, ketakutan kehilangan menjadi pengingat bagi Altaf, bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, tapi harus dijaga dengan hati tulus, kesabaran, dan keberanian. Dan Nadia, dengan kesederhanaannya yang murni, mulai menjadi alasan Altaf ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan karena harta atau status, tapi karena cinta yang tulus dan nyata. Masa lalu datang. Pagi itu, udara kampus terasa segar, tapi bagi Altaf Renandra, hatinya tak lagi tenang seperti biasanya. Saat ia sedang menyiapkan gerobak baksonya, ponselnya bergetar tanpa henti. Judul berita di layar ponsel membuat dadanya sesak. Perusahaan Renandra Group ternyata masih berjalan. CEO muda dikabarkan hilang sementara. Altaf menatap layar ponselnya. Napasnya tercekat. Dunia lamanya, kemewahan, kekuasaan, dan status datang kembali menghantui hidupnya. Ia menutup ponsel perlahan, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya tidak bisa tenang. Ia sadar satu hal, rahasia yang ia simpan selama ini, identitasnya yang tersembunyi sebagai penjual bakso sederhana, mulai terancam. Semua yang ia bangun dengan Nadia, interaksi tulus dan momen-momen sederhana yang membuat hatinya hangat, bisa berubah seketika jika Nadia mengetahui kenyataan ini. Sore itu, ketika Nadia datang seperti biasa, Altaf mencoba tersenyum, menyembunyikan kegelisahannya. "Hai, Nadia. Satu porsi spesial hari ini," tanyanya. Nada bicaranya tetap hangat, meski hatinya bergejolak. Nadia tersenyum, sama seperti biasanya, tapi Altaf merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Bukan karena Nadia, tapi karena rasa takutnya sendiri. Ia khawatir, jika Nadia mengetahui dunia lamanya, semua ketulusan yang sudah terjalin akan hilang. "Mas, aku baca berita tentang CEO yang hilang itu. Ternyata orangnya masih di dunia bisnis, ya?" tanya Nadia sambil menaruh mangkuk bakso. Nada suaranya polos, tanpa menyadari beratnya pertanyaan itu bagi Altaf. Altaf tersenyum tipis, menahan rasa gugup. "Ah, ya, itu cerita lama. Dunia bisnis memang penuh rumor," jawabnya cepat, mencoba meredakan ketegangan. Di dalam hati, Altaf mulai merasakan dilema yang mendalam. Ia ingin menjaga rahasianya, melindungi cinta yang mulai tumbuh, tapi masa lalu datang tanpa permisi, memaksa ia menghadapi kenyataan. Hidup sederhana yang ia pilih, hatinya yang mulai jatuh pada Nadia, dan rahasia identitasnya kini berada di persimpangan. Hari itu, Altaf menyadari satu hal, cinta yang tulus, yang lahir dari kesederhanaan dan perhatian, kini diuji oleh bayangan dunia lamanya. Dan ia harus memilih, apakah berani mempertahankan rahasia dan cinta itu, atau membiarkan semuanya terbuka dan menghadapi kemungkinan kehilangan yang lebih besar. Malamnya, gerobak bakso sudah ditutup. Altaf duduk sendiri, menatap langit gelap, dan menarik napas panjang. "Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan apa yang baru saja aku temukan. Tapi aku harus berhati-hati.
Nadia harus tetap merasa dicintai tanpa mengetahui segalanya dulu. Gumamnya. Masa lalu telah datang. Dan Altaf tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah cinta sederhana ini bisa bertahan, atau hancur oleh kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Identitas terancam terbongkar. Senja mulai menutupi kampus dengan cahaya lembutnya. Tapi di hati Altaf Renandra, ada kegelisahan yang tak kunjung reda. Setelah berita tentang perusahaan yang masih berjalan tersebar, ia merasa dunia sederhana yang ia ciptakan bersama Nadia Safira mulai terguncang. Saat Altaf sedang menata gerobak bakso, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Dimas, sahabat sekaligus penasihat terpercaya yang sudah mengetahui rencana penyamarannya sejak awal. Altaf, kita perlu bicara. Penyamaran ini tidak bisa bertahan lama. Media mulai ramai. Dan ini bisa sampai ke telinga Nadia. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Altaf menelan napas. Jantungnya berdebar. Ia tahu Dimas benar. Selama ini, penyamarannya, dari CEO kaya menjadi penjual bakso sederhana, adalah eksperimen untuk menguji ketulusan hati orang-orang di sekitarnya, termasuk Keisha yang sudah pergi. Tapi kini, penyamarannya mulai terancam terbongkar. Saat Dimas tiba di gerobak, Altaf menyambutnya dengan senyum tipis, mencoba menutupi rasa cemas. Aku tahu, Dim, aku juga merasakan hal yang sama. Aku takut, bukan untuk diriku, tapi untuk Nadia. Aku tidak ingin dia merasa dikhianati. Dimas menepuk bahunya. Aku mengerti, Altaf, tapi kau harus jujur pada dirimu sendiri. Rahasia ini tidak bisa disimpan selamanya. Kalau kau benar-benar peduli padanya, kau harus menyiapkan diri untuk momen itu. Nadia harus tahu siapa kau sebenarnya. Tapi, lakukan dengan hati-hati. Altaf menunduk sejenak, memikirkan Nadia yang selalu tersenyum tulus padanya setiap pagi. Aku takut dia akan meninggalkanku. Jika dia tahu aku bukan sekadar penjual bakso biasa. Dimas tersenyum tipis. Itulah risiko cinta, Altaf. Kalau dia mencintaimu karena hatimu, bukan statusmu, dia akan tetap di sisimu. Kau harus percaya pada ketulusan yang sudah kalian bangun selama ini. Altaf menarik napas panjang, menatap gerobak baksonya, dan kemudian melihat Nadia berjalan mendekat, tersenyum hangat. Hatinya terasa campur aduk, antara takut kehilangan dan keinginan untuk melindungi rahasia yang sudah lama ia simpan. Hari itu, Altaf sadar satu hal penting, penyamaran tidak bisa bertahan selamanya. Identitasnya sebagai CEO kaya akan segera terungkap, dan ia harus menyiapkan diri untuk menghadapi semua konsekuensi, terutama pada hubungan yang perlahan tumbuh dengan Nadia. Dimas pamit, meninggalkannya sendiri di gerobak, meninggalkan pesan penting. Hati-hati, ketulusanmu diuji sekarang. Altaf duduk sejenak, menatap langit senja. Ia tahu, saat rahasianya terbongkar nanti, hidupnya dan hubungan dengan Nadia tidak akan sama lagi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Cinta yang tulus harus diperjuangkan, walau identitasnya berada di ambang terbongkar. Pengakuan yang tertunda. Malam itu, gerobak bakso sederhana Altaf Renandra sepi. Hanya ada cahaya lampu jalan yang memantul di aspal basah, menciptakan suasana hangat namun penuh kesunyian. Altaf duduk di bangku kecil di samping gerobaknya, menatap langit gelap, pikirannya berputar tak henti. Hatinya penuh dilema. Ia ingin sekali jujur pada Nadia Safira tentang identitas aslinya sebagai CEO muda, tentang kemewahan dan dunia yang ia tinggalkan demi mendekatkan diri padanya. Tapi rasa takut menguasai dirinya. Takut Nadia merasa dikhianati, merasa dibohongi selama ini. Kalau aku jujur sekarang, apa dia akan tetap melihatku sama seperti dulu? Gumam Altaf. Tangannya menyentuh mangkuk bakso yang baru saja ia rapikan. Atau dia akan merasa semua tawa dan cerita kita hanyalah pura-pura. Ia ingat setiap senyum Nadia, setiap kata ringan yang terlontar, dan rasa nyaman yang lahir dari kesederhanaan.
Pengakuan tentang identitas aslinya bisa menghancurkan semuanya jika tidak disampaikan dengan hati-hati. Tapi di sisi lain, menahan rahasia ini membuat hatinya semakin berat. Setiap kali Nadia datang ke gerobak, Altaf merasa senangnya bercampur cemas. Ia ingin dekat, ingin jujur, tapi ketakutan kehilangan masih menempel. Dimas benar, penyamaran ini tidak bisa bertahan selamanya, bisiknya dalam hati. Aku harus memilih waktu yang tepat, waktu yang membuatnya mengerti, bukan tersakiti. Di balik lampu gerobak yang hangat, Altaf menatap langit malam, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Ia tahu satu hal, pengakuan harus datang pada waktunya, bukan karena tekanan media atau rasa takut ketahuan, tapi karena cinta yang tulus. Ia ingin Nadia memahami bahwa semua yang ia lakukan selama ini bukan untuk menipu, tapi untuk memastikan hati Nadia benar-benar murni. Malam itu, Altaf menyadari sesuatu yang penting. Keberanian untuk jujur bukan hanya soal mengungkap identitas, tapi juga soal kesiapan hati sendiri dan kesiapan orang yang dicintai untuk menerima kebenaran. Dan ia berjanji dalam hati, bahwa saat waktunya tiba, ia akan mengungkap semuanya, dengan hati terbuka, dengan rasa cinta yang murni, tanpa ketakutan, dan tanpa penyesalan. Sementara itu, di bangku sepi gerobak bakso, Altaf menutup matanya sejenak, membiarkan kesunyian malam menjadi teman. Pengakuan memang tertunda, tapi cinta yang ia rasakan semakin nyata, semakin sulit ditahan, dan semakin kuat untuk dijaga. Kesalahpahaman. Siang itu, kampus ramai seperti biasa. Mahasiswa berlalu lalang. Suara tawa dan percakapan memenuhi udara. Altaf Renandra baru saja menata gerobak baksonya ketika ponsel bergetar. Ia mendapat pesan dari Dimas, sahabatnya, yang mengatakan ia akan menjemput Altaf sebentar dengan mobil mewahnya untuk urusan mendadak. Altaf menatap pesan itu sebentar. Ragu. Ia tidak ingin Nadia melihatnya masuk ke mobil mewah. Identitasnya harus tetap tersembunyi. Namun, urusan itu mendesak, dan Altaf akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat menumpang mobil Dimas tanpa memberitahu siapapun. Tak disangka, Nadia Safira datang tepat saat mobil mewah itu berhenti di depan gerobak. Mata Nadia tertuju pada sosok Altaf yang keluar dari mobil, mengenakan jas rapi, berbeda jauh dari penjual bakso sederhana yang biasa ia kenal. Mas Altaf. Nadia memanggil. Suaranya tercampur bingung dan terkejut. Ia menatap Altaf dengan mata besar, mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Altaf tersenyum canggung, merasa hatinya berdebar. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Nadia, ini, aku. Nadia memalingkan wajahnya sejenak. Hatinya campur aduk. Kenapa? Kenapa Mas dari tadi tidak bilang kalau punya mobil seperti ini? Aku pikir Mas hanya penjual bakso, katanya. Suaranya pelan tapi penuh kecewa. Altaf menatap Nadia. Hatinya terasa berat. Ia tahu kesalahpahaman ini bisa menghancurkan kepercayaan yang sudah ia bangun. Nadia, aku bisa jelaskan, ujarnya. Tetapi Nadia sudah menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak, Mas. Aku pikir aku mengenal Mas, tapi ternyata. Nadia menunduk, menyembunyikan wajahnya di kerudungnya. Hatinya terluka karena ia merasa dibohongi. Altaf menahan napas. Hatinya terasa nyeri. Ia ingin berlari, memeluk Nadia, dan meyakinkan bahwa semua ini bukan untuk menipu. Tapi ia takut kata-kata akan terdengar sia-sia. Nadia, jangan salah paham. Aku melakukan semua ini karena aku peduli padamu. Karena aku ingin melihat hatimu tulus, bukan karena aku kaya. Tapi Nadia menatapnya dengan mata yang masih terisi kekecewaan. Mas, aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Ujarnya pelan, langkahnya menjauh. Di tengah gerobak bakso yang kini terasa hampa, Altaf berdiri terpaku. Kesalahpahaman itu menyayat hatinya.
Dunia sederhana yang ia ciptakan untuk dekat dengan Nadia kini terancam oleh kenyataan yang belum bisa ia jelaskan sepenuhnya. Altaf menarik napas panjang, menatap mobil mewah Dimas di depannya, dan berbisik dalam hati. Aku harus menemukan cara untuk membuat Nadia mengerti, tanpa menyakitinya. Ini bukan sekadar rahasia. Ini tentang cintaku padanya. Kesalahpahaman pertama itu menjadi ujian berat bagi cinta mereka. Bahwa ketulusan hati terkadang diuji oleh dunia nyata yang keras dan penampilan yang menipu mata. Jarak yang tercipta. Sejak kejadian di depan gerobak beberapa hari lalu, suasana di sekitar Alta Fernandra terasa berbeda. Nadia Safira, gadis berkerudung yang selalu membuat hatinya hangat, kini mulai menjaga jarak. Senyumnya yang dulu selalu tulus dan ringan, kini terlihat lebih sopan, lebih berhati-hati. Altaf merasakan hati yang nyeri setiap kali melihat Nadia lewat di depan gerobak tanpa berhenti. Ia tahu, kesalahpahaman tentang mobil mewah yang ia naiki bersama Dimas membuat Nadia percaya bahwa ia bermain-main, bahwa semua perhatian dan kebaikan yang ia tunjukkan hanyalah kepura-puraan. Dia menjauh, karena aku tidak segera menjelaskan semuanya. Gumam Altaf sambil menyusun mangkuk bakso di gerobak. Napasnya terasa berat. Ia ingin mendekat, ingin memegang tangan Nadia, dan berkata bahwa semuanya bukan tentang harta atau penampilan, tapi tentang cinta yang tulus. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ia takut semakin membuat Nadia terluka. Hari-hari berlalu dengan jarak yang tercipta di antara mereka. Nadia tetap datang membeli bakso, tapi ia berbicara lebih singkat, tersenyum tipis, dan segera pergi. Setiap kali Altaf mencoba mengajak percakapan lebih lama, Nadia tampak ragu dan menarik diri. Malamnya, ketika gerobak sudah ditutup, Altaf duduk sendiri di bangku kecil, menatap langit yang gelap. Hatinya penuh penyesalan. Aku seharusnya lebih cepat jujur. Aku seharusnya tidak membiarkan dia berpikir aku mempermainkannya. Tapi aku takut dia meninggalkanku jika tahu kebenaran, gumamnya pelan. Rasa rindu pun mulai menyeruak. Semakin tajam karena jarak yang tercipta. Setiap senyum Nadia yang dulu mudah ditemui kini menjadi kenangan yang membuatnya menyesal telah menunda pengakuan. Altaf menyadari satu hal penting. Cinta yang tulus tidak hanya membutuhkan ketulusan hati, tapi juga keberanian untuk menghadapi kesalahpahaman, untuk membuka diri, dan menanggung risiko kehilangan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan keheningan malam menenangkan hatinya. Aku tidak bisa membiarkan jarak ini bertahan terlalu lama. Aku harus menemukan cara untuk membuat Nadia mengerti bahwa semua yang kulakukan selama ini hanyalah untuknya, dan tidak ada yang pura-pura, bisiknya dalam hati. Jarak yang tercipta menjadi pelajaran berat bagi Altaf, bahwa cinta, sekalipun tulus, bisa rapuh bila diselimuti keraguan dan ketakutan. Namun, rasa rindu yang semakin dalam memberinya kekuatan untuk berjuang, untuk memperbaiki kesalahpahaman dan kembali mendekat pada hati Nadia. Di tengah sunyi gerobak bakso yang sepi, Altaf menatap lampu jalan yang temaram dan bertekad. Ia akan menebus jarak ini, bahkan jika harus mengungkap seluruh rahasianya pada waktu yang tepat. Karena cinta sejati, ia sadar, tidak boleh dibiarkan mati oleh salah paham. Pengakuan terbuka. Hari itu, kampus terasa lebih tenang dari biasanya. Alta Fernandra menyiapkan gerobak baksonya dengan hati yang berdebar. Ini bukan hari biasa. Ini hari di mana ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia tunda, mengungkap seluruh rahasianya kepada Nadia Safira. Saat Nadia datang seperti biasa, Altaf menarik napas panjang. "Nadia, boleh aku bicara sebentar?" Ucapnya dengan suara sedikit bergetar. Nadia menatapnya, ragu, tapi mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku dekat gerobak, sementara aroma bakso panas masih menguar, menciptakan suasana hangat tapi tegang. Altaf menatap mata Nadia, mencoba menyalurkan semua ketulusan yang selama ini ia simpan. "Nadia, ada sesuatu yang harus aku jujurkan. Aku bukan sekadar penjual bakso sederhana. Aku, dulunya adalah CEO dari sebuah perusahaan besar, Renandra Group,
ucapnya pelan. Matanya menatap Nadia, menunggu reaksi. Nadia terkejut. Matanya membesar, bibirnya sedikit terbuka. Apa maksud Mas? Tanyanya hati-hati. Altaf melanjutkan. Suaranya tetap tenang meski hatinya berdebar. Aku memutuskan menyamar menjadi penjual bakso, bukan untuk menipu, tapi untuk menguji ketulusan orang-orang di sekitarku. Terutama untuk melihat apakah seseorang bisa mencintaiku bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena aku sendiri. Karena itulah aku menyamarkan diriku. Hening sejenak. Nadia menunduk. Tangannya sedikit gemetar. Altaf menambahkan, Aku takut kau akan merasa dikhianati, tapi aku tidak bisa lagi menahan rahasia ini. Aku tulus, Nadia. Semua perhatian dan kebaikan yang kulakukan, semuanya karena aku ingin dekat denganmu dengan hati yang murni. Nadia menatap Altaf lama. Matanya berkaca-kaca, namun senyumnya tipis muncul, meski campur aduk dengan perasaan bingung dan tersentuh. Mas, aku tidak tahu harus berkata apa, ucapnya pelan. Altaf meraih tangan Nadia, lembut tapi yakin. Aku tidak meminta maaf karena menyamarkan diri. Nadia, aku hanya ingin kau tahu, aku jatuh cinta padamu karena hatimu, bukan karena aku kaya. Dan aku harap kau bisa mengerti itu. Nadia menarik napas panjang. Perlahan, air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan campuran lega dan rasa haru. Mas, aku merasa, hatiku sudah percaya padamu selama ini, meski aku tidak tahu seluruh kebenarannya, katanya sambil tersenyum tipis. Altaf tersenyum hangat, menatap mata Nadia yang kini bersinar. Ia merasa lega, seolah beban berat yang selama ini menekan hatinya terangkat. Pengakuan ini bukan hanya tentang rahasia, tapi tentang keberanian untuk jujur dan cinta yang tulus. Di gerobak bakso sederhana itu, di tengah aroma kuah panas dan suasana kampus yang hening, cinta mereka menemukan fondasi baru, tidak lagi dibangun di atas rahasia, tapi di atas kejujuran, pengertian, dan ketulusan hati. Altaf menyadari satu hal. Pengakuan terbuka ini adalah langkah terpenting dalam hidupnya. Karena hanya dengan keberanian jujur, cinta sejati bisa bertahan. Dan kini, dengan Nadia di sisinya, hatinya terasa lengkap untuk pertama kalinya. Luka dan kejujuran. Matahari sore menyinari gerobak bakso Altaf Renandra, tapi suasana terasa tegang. Setelah pengakuan terbuka Altaf beberapa jam lalu, Nadia Safira tampak muram. Senyum hangatnya yang selalu menenangkan kini digantikan oleh kerutan di dahi dan mata yang menahan rasa kecewa. Mas, aku marah, kata Nadia pelan namun tegas. Suaranya terdengar getar, tapi tetap jelas. Aku merasa selama ini aku diuji. Hatiku dipermainkan tanpa sepengetahuanku. Bagaimana bisa Mas melakukan itu? Altaf menunduk, menyesal. Hatinya terasa sakit melihat luka yang ia timbulkan pada gadis yang sangat ia cintai. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Nadia. Aku hanya ingin memastikan bahwa perasaanmu padaku tulus, bukan karena kemewahan atau statusku. Tapi aku sadar, cara itu salah. Aku seharusnya jujur sejak awal, ucapnya. Suaranya pelan tapi penuh ketulusan. Nadia menatap Altaf. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin marah, tapi hatinya juga tidak bisa menutup rasa peduli yang selama ini tumbuh. Aku marah, tapi aku juga bisa memahami alasannya, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Kalau Mas takut dan ingin memastikan segalanya, aku mengerti. Tapi itu tetap menyakitiku, Mas. Aku ingin dicintai apa adanya, tanpa ujian. Altaf menarik napas panjang, menatap mata Nadia. Aku mengerti, Nadia. Aku salah. Aku seharusnya tidak membuatmu merasa seperti itu. Aku hanya ingin kau tahu, semua perhatian, semua waktu yang kuluangkan, semua karena aku tulus mencintaimu.
Bukan karena aku kaya, bukan karena aku ingin kau jatuh pada Altaf CEO, tapi pada diriku yang sebenarnya, meski sederhana sekarang. Nadia menunduk sejenak, menahan air mata. Hatinya campur aduk antara rasa sakit dan haru. Ia tahu Altaf tulus, tapi rasa kecewa tetap ada. Namun, di dalam hatinya, ia juga menyadari satu hal. Keberanian Altaf untuk membuka diri dan jujur adalah tanda cinta yang nyata. Baiklah, Mas. Aku akan mencoba memahami. Aku butuh waktu untuk menerima semuanya. Tapi aku tidak menutup hatiku sepenuhnya, kata Nadia sambil menarik napas panjang, perlahan menenangkan dirinya. Altaf tersenyum tipis, meski hatinya masih berat. Ia tahu proses ini tidak mudah, tapi langkah pertama sudah diambil. Kejujuran telah hadir, luka mulai disembuhkan, dan cinta tetap bertahan di antara mereka. Di gerobak sederhana itu, di bawah sinar matahari sore yang lembut, keduanya duduk dalam diam, membiarkan keheningan berbicara. Kadang cinta bukan hanya tentang tawa dan kebahagiaan, tapi juga tentang menghadapi luka, menerima kebenaran, dan belajar memaafkan. Altaf merasakan satu hal yang menenangkan. Meski Nadia marah dan terluka, hatinya masih membuka ruang untuk memahami. Dan itulah awal dari perjalanan mereka untuk membangun cinta yang lebih kuat, lebih tulus, dan lebih nyata daripada sebelumnya. Pilihan hati. Senja memeluk kampus dengan cahaya oranye lembut. Altaf Renandra duduk di bangku dekat gerobaknya, menatap Nadia Safira yang baru saja datang membeli bakso. Ada ketegangan di udara, tapi juga kehangatan yang perlahan kembali terasa. Sebuah tanda bahwa luka mulai mereda dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan masih ada. Altaf menarik napas panjang. Hatinya berdebar. Tapi kali ini ia tahu apa yang harus dikatakan. Nadia, aku ingin kau tahu satu hal, ucapnya pelan. Nadia menatapnya, sedikit menunduk, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibir Altaf. Selama ini, aku jatuh cinta padamu, katanya dengan suara yang mantap. Bukan karena kau sederhana, bukan karena dunia kita berbeda. Aku jatuh cinta karena hatimu. Nadia, karena ketulusanmu, perhatianmu, dan cara kau membuatku merasa diterima, apa adanya. Nadia terdiam. Matanya membesar, bibirnya sedikit terbuka, dan air matanya hampir jatuh. Altaf melanjutkan, suaranya hangat namun tegas. Ketulusanmu, itu yang membuatku ingin selalu ada di sisimu. Semua yang kulakukan, menjadi sederhana, menahan rahasia, bukan untuk menguji kau, tapi untuk memastikan aku bisa mencintaimu dengan hati yang jujur. Dan sekarang, aku ingin kau tahu, bahwa pilihanku jelas, Nadia. Hatiku memilihmu, bukan karena keadaan, tapi karena siapa dirimu yang sebenarnya. Nadia menunduk sejenak, menahan air mata. Hatinya bergemuruh antara haru, lega, dan rasa rindu yang selama ini tertahan. Mas, aku merasa bahagia, tapi juga takut tersakiti lagi. Gumamnya, suaranya hampir berbisik. Altaf menahan tangis haru yang hampir muncul. Ia meraih tangan Nadia, lembut tapi penuh keyakinan. Aku tidak akan membuatmu merasa tersakiti lagi. Nadia, aku janji. Aku hanya ingin mencintaimu, dengan ketulusan yang sama seperti yang selalu kau tunjukkan padaku. Sejenak, mereka duduk diam, saling menatap, membiarkan kata-kata itu menembus hati masing-masing. Senja yang hangat menjadi saksi, bukan hanya cinta yang lahir, tapi juga keberanian untuk memilih hati, untuk percaya pada ketulusan, dan untuk memberi kesempatan pada cinta sejati tumbuh. Nadia tersenyum tipis. Matanya masih berkaca-kaca. Kalau begitu, aku percaya padamu, Mas. Aku memilih hatimu juga, katanya akhirnya. Altaf tersenyum lega, merasakan beban di dadanya terangkat. Pilihan hati mereka kini jelas. Cinta yang tulus dan murni tidak lagi diwarnai rahasia atau kesalahpahaman. Mereka duduk bersama, menikmati senja,
dan membiarkan dunia sederhana ini menjadi saksi cinta yang lahir dari ketulusan, keberanian, dan pilihan hati yang nyata. Kesempatan kedua. Pagi itu, gerobak bakso sederhana Altaf Renandra tampak lebih hangat dari biasanya. Matahari menyinari aroma kuah dan bakso yang mengepul. Namun hati Altaf kini terasa lebih ringan. Setelah pengakuan terbuka dan pernyataan cinta yang tulus kemarin, hari ini menjadi momen yang menentukan bagi hubungannya dengan Nadia Safira. Nadia datang seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam langkahnya. Senyumnya lebih tulus. Matanya menatap Altaf dengan campuran rasa haru dan keyakinan. "Mas, aku ingin memberi kesempatan kedua," katanya pelan. Suara bergetar namun mantap. Altaf menahan napas. Hatinya berdebar kencang. "Kesempatan kedua?" tanyanya, nyaris tidak percaya. Nadia mengangguk. "Ya, Mas. Aku melihat perubahanmu. Aku merasakan ketulusanmu. Bagaimana kau benar-benar ingin dekat denganku tanpa pura-pura, tanpa topeng. Aku ingin mencoba lagi, untuk memahami dan menerima semua yang terjadi." Altaf tersenyum hangat. Hampir tidak bisa menahan rasa lega yang meluap di dadanya. Ia meraih tangan Nadia, lembut tapi penuh keyakinan. "Terima kasih, Nadia. Terima kasih sudah memberi kesempatan ini. Aku berjanji, aku akan menjaga kepercayaanmu, hatimu, dan cintamu dengan sejujur-jujurnya. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ujian. Hanya aku dan kau, dengan hati yang tulus." Nadia tersenyum, air matanya jatuh perlahan, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega dan bahagia yang mendalam. "Aku percaya padamu, Mas. Aku ingin kita mulai dari sini, dengan hati yang terbuka dan tulus," katanya. Altaf merasakan beban yang selama ini menekan hatinya terangkat sepenuhnya. Kesempatan kedua ini bukan hanya tentang mengembalikan hubungan mereka, tapi juga tentang membangun fondasi yang lebih kuat, kepercayaan, kejujuran, dan cinta yang murni. Mereka duduk bersama di bangku dekat gerobak, saling menatap, membiarkan waktu sejenak berhenti. Setiap senyum, setiap kata, dan setiap tatapan kini syarat dengan makna, bahwa cinta yang sejati bisa diberi kesempatan kedua, asal lahir dari ketulusan hati dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Hari itu, gerobak bakso sederhana menjadi saksi sebuah awal baru. Sebuah permulaan di mana Altaf dan Nadia memutuskan untuk bersama, bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena hati yang saling memahami dan menghargai. Kesempatan kedua ini menjadi titik balik, sebuah janji bahwa cinta mereka akan dijaga dengan sepenuh hati, tanpa rahasia, tanpa ketakutan, hanya ketulusan yang tulus. Altaf menarik napas dalam, menatap Nadia dengan mata berbinar, dan berkata dalam hati, "Ini bukan lagi tentang ujian atau penyamaran. Ini tentang kita, tentang cinta yang sejati, dan tentang masa depan yang ingin kita jalani bersama." Cinta yang teruji. Pagi itu, matahari menyinari kampus dengan cahaya hangat, dan aroma bakso panas masih mengepul dari gerobak yang kini terasa lebih berarti dari sebelumnya. Altaf Renandra berdiri di belakang gerobak, menyapa mahasiswa dengan senyum hangat, tapi ada satu hal yang berbeda. Hatinya kini terasa lengkap. Setelah perjalanan panjang penuh rahasia, ujian, dan kesalahpahaman, Altaf telah kembali ke dunia bisnisnya. Renandra Group berjalan seperti biasa, namun Altaf tidak lagi membiarkan kemewahan menjadi pusat hidupnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari status atau harta, tapi dari hati yang tulus dan cinta yang dijaga dengan sepenuh hati. Di sampingnya, Nadia Safira menyiapkan mangkuk bakso dengan cekatan. Senyumnya masih sama hangatnya seperti saat pertama kali ia datang ke gerobak. Kehadiran Nadia di sisi Altaf bukan hanya sebagai cinta, tapi sebagai simbol perjalanan mereka. Cinta yang diuji oleh waktu, ketulusan, dan kesabaran. "Mas, satu porsi spesial hari ini." Nadia memanggil sambil tersenyum. Altaf mengangguk. Matanya bersinar. "Tentu, Nadia.
Pelanggan spesial seperti selalu, jawabnya sambil tersenyum. Mereka tertawa ringan. Suasana sederhana namun hangat mengisi udara di sekitar gerobak. Gerobak bakso itu kini menjadi lebih dari sekadar tempat jualan. Ia menjadi simbol perjalanan cinta mereka. Disinilah mereka belajar arti ketulusan, kepercayaan, dan keberanian untuk mencintai dengan hati terbuka. Dunia luar boleh melihat mereka sebagai CEO dan gadis biasa, tapi bagi mereka, kebahagiaan tidak diukur oleh dunia, melainkan oleh cinta yang tulus dan sederhana. Siang itu, setelah hari panjang melayani pelanggan, Altaf dan Nadia duduk di bangku dekat gerobak. Mereka saling menatap, menikmati momen sederhana yang kini terasa begitu berharga. "Altaf, aku senang kita bisa sampai di sini," kata Nadia lembut. "Aku bahagia karena cinta kita tumbuh dari kesederhanaan dan ketulusan." Altaf menggenggam tangan Nadia, tersenyum hangat. "Aku juga, Nadia. Kita sudah melewati banyak ujian, tapi cinta kita tetap bertahan. Dan aku berjanji, meski aku kembali ke dunia bisnis, aku akan selalu menjaga kita tetap sederhana, tulus, dan bahagia." Di bawah sinar matahari yang hangat, gerobak bakso sederhana menjadi saksi sebuah cinta yang teruji, cinta yang lahir dari ketulusan, diuji oleh kesulitan, dan kini berbuah kebahagiaan. Mereka duduk berdampingan, tertawa, dan berbagi cerita, memulai hidup baru bersama. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Hidup bahagia, karena hati mereka telah memilih satu sama lain. Dan begitulah, Altaf dan Nadia memulai hari-hari mereka. Tidak lagi dibayangi rahasia, ujian, atau kesalahpahaman, tapi dikelilingi cinta yang tulus, kesederhanaan yang berarti, dan kebahagiaan yang mereka pilih sendiri, cinta yang benar-benar teruji dan akhirnya menemukan tempatnya yang abadi.